Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, wabil khusus kenikmatan iman dan Islam yang hingga saat ini masih tertanam di dalam diri kita sehingga kita mampu untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas-aktivitas keparduan, aktivitas-aktivitas yang diwajibkan maupun aktivitas-aktivitas sunnah, terutama di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan kali ini, Ramadan yang kita jalankan pada siang hari ini, pada tahun ini, menjadi bulan Ramadan yang terbaik dalam sepanjang kehidupan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah pada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi panutan kita di dalam setiap gerak, langkah dan ucapannya dalam meniti menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah Masjid Nurul Iman Dustira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang Islam, tentu kita merasa bersyukur karena Islam merupakan salah satu atau satu-satunya din, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Ada satu definisi terkait dengan Islam ini, di mana didefinisikan bahwa Islam adalah ad-dinu huwallazi anzalahu Allahu ala sayyidina Muhammad. Islam adalah agama, aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditandimi alaqatihi ma'a rabbih, yang mengatur berbagai macam aturan terkait dengan Rabb-nya, terkait dengan Tuhannya. Seperti yang sekarang kita laksanakan saat ini, melaksanakan salat ataupun juga melaksanakan puasa. Juga litandimi alaqatil insan ma'a nafsihi. Islam juga mengatur bagaimana aturan-aturan yang mengatur antara dirinya sendiri atau terhadap dirinya sendiri. Islam mengatur berbagai macam tentang makanan umpamanya, mana makanan-makanan yang boleh kita konsumsi, mana makanan-makanan yang tidak boleh kita konsumsi. Islam juga mengatur bagaimana tata cara kita berpakaian. Islam mengenal adanya aurat yang harus ditutup, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Dan litandimi alaqatil insan ma'a banil insan. Islam juga mengatur hubungan atau mengatur bagaimana kita berinteraksi dengan sesama kita, sesama manusia. Hadirin ma'asyiral rahimakumullah. Dari definisi ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Islam atau dalam ketika kita menjadi seorang muslim, maka paling tidak ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Pertama adalah kewajiban terkait
perintah yang berhubungan dengan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan terhadap diri sendiri, dan juga kewajiban yang harus kita lakukan dengan sesama manusia. Pun demikian, dosa-dosa yang akan terjadi tidak lepas dari ketiga dosa tersebut. Dosa karena pengabaian terhadap aturan-aturan Allah. Dosa terhadap kita tidak melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan penyembahan. Yang kedua, dosa-dosa yang terkait mengabaikan kewajiban-kewajiban terhadap diri sendiri, dan tentunya adalah dosa-dosa yang terkait kewajiban mengabaikan hak-hak kita dengan sesama kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap manusia pasti akan melakukan dosa. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap manusia, setiap bani Adam pasti semuanya pernah melakukan dosa. Kan tetapi hanya orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang ketika ia melakukan dosa, maka ia bertaubat dari dosa-dosa tersebut. Ramadan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sungguh luar biasa. Karena di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala menjamin melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana." Barang siapa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharapkan ridhonya, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ia akan mendapatkan pengampunan dosa-dosa sebelum-sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah ampunan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini akan mencakup semua dosa-dosa yang tadi disebutkan, 3 dosa tersebut? Maka perlu kita untuk mengkaji hal ini. Apakah benar ini akan menghapus semua dosa-dosa termasuk ketiga kategori dosa tadi, atau tidak semuanya? Ada sebuah kaidah mengatakan dalilul am yabqa fi umumihi ma lam yarid dalilu at-takhsis. Sebuah ungkapan, sebuah dalil, sebuah statement, baik itu dari Al-Quran ataupun dari Al-Hadis, itu berlaku umum dan tetap dia akan berlaku umum untuk seluruhnya, manakala tidak ada dalil lain yang kemudian menghususkan dari statement atau dalil tersebut. Sementara kita mendapati dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salawatul khams wal jum'ati ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun lid-dunub madama ijtanabat kabair. Salat antara satu salat dengan salat yang lain, satu Jumat dengan Jumat yang lain, kemudian Ramadan ke Ramadan yang lain, itu akan menghapuskan dosa-dosa selama ia tidak melakukan kabair atau melakukan dosa-dosa yang besar. Hal inilah yang menunjukkan bahwa ampunan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan puasa Ramadan ini, maka itu tidak seluruhnya, tidak serta-merta menghapuskan dosa-dosa seluruhnya ketiga kategori tadi. Kenapa? Karena di situ ada qarinah, yaitu selama dia tidak melakukan dosa besar. Berarti hanya dosa-dosa kecil yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Sementara untuk dosa-dosa besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menangguhkan dosa tersebut sehingga diselesaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara yang termasuk dosa-dosa besar itu sebagaimana
disebutkan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Begitulah siksa Tuhanmu jika ia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh siksanya sangat pedih dan sangat berat. Ini menunjukkan bahwa di antara dosa-dosa besar itu adalah kezaliman. Kezaliman yang dimaksud tentu adalah kezaliman yang dilakukan antara kita sesama manusia. Melakukan sebuah kedoliman dari seseorang kepada orang yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam konteks inilah, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah hadis. Yang hadis ini menjadi pertanda bangkrutnya seseorang hidupnya di akhirat nanti. Dari Abi Hurairah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal muflis. Dalam sebuah pertemuan Rasulullah SAW pernah menyampaikan pertanyaan kepada para sahabat. Wahai para sahabat, tahukah kamu orang yang muflis, orang yang bangkrut? Maka kemudian para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina man la yarah, man la dirhaman lahu wala mata. Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki harta. Orang yang tidak memiliki uang dan orang yang tidak memiliki harta kekayaan. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan penjelasan lebih lanjut. Al-muflisu fina. Sesungguhnya orang yang muflis, orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamati bis-salatin. Mereka adalah orang-orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat. Baik sholat wajib dia laksanakan ataupun juga sholat sunnah. Wa zakatin, juga membawa pahala dari zakat yang kemudian dia keluarkan. Baik itu zakat yang wajib, zakat malnya, zakat fitrahnya maupun sedekah-sedekah yang lainnya. Juga membawa pahala-pahala bisyamin, puasanya. Puasa wajib, puasa sunnah. Dia lakukan semuanya. Namun kata Nabi, waqad satama hada. Orang ini di dunianya gemar untuk mencaci maki. Gemar untuk menggunjing. Gemar untuk menggibah, menuduh orang lain. Wa satama hada. Wa qadhafa hada. Bahkan sebutkan juga wa safaqa dama hada wa daraba hada. Melakukan kekerasan, bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang. Maka fayu'ta min hasanatihi, ia akan mengalami kebangkrutan. Kenapa? Karena pada saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hak kepada orang yang didolimi untuk menuntut haknya di yaumil qiyamah. Dia akan menuntut hak. Orang yang kemudian digunjing, maka dia akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dulu aku pernah dijelek-jelekan, diburuk-burukan oleh orang ini. Maka sekarang aku menuntut keadilan. Kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada orang yang mendolimi kamu. Kemudian apa yang terjadi? Kebaikan-kebahagiaan orang ini diberikan kepada orang yang terdolimi. Mungkin jika kalau satu masih terpenuhi. Tapi kalau ini banyak, tentu akan menghabiskan segala kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Lalu bagaimana setelah kebaikan-kebaikannya itu habis? Maka kata Rasulullah SAW, fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda alaih. Jika kebaikan-kebaikannya sudah habis, tidak ada lagi yang bisa diberikan kepada orang yang dizalimi, maka fa'ukhida min khatayahum, akan diambilkan keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan dari orang yang terdolimi, dan kemudian dilemparkan atau diberikan kepada orang yang menzalimi. Faturiha summa turiha ilan nar. Kemudian dia dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Sungguh sangat mengerikan.
Betapa banyak orang yang amalan ibadahnya, taqarrub kepada Allahnya, salatnya begitu luar biasa hebatnya, wajibnya, tahajudnya, duhanya dilaksanakan. Begitupun juga dengan puasanya. Hubungan-hubungan yang vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala mereka lakukan dengan sebaik-baiknya. Tetapi di sisi lain ternyata hubungan dengan sesama manusia hablum minan nasnya dia tidak melaksanakan. Bahkan banyak orang yang terdolimi. Akhirnya itulah orang yang akan bangkrut. Tidak terbayang apabila keburukan atau kezaliman ini dilakukan oleh seorang pemimpin, dilakukan oleh seorang penguasa, maka tentu dampaknya akan lebih dahsyat lagi dibandingkan dengan kezaliman yang dilakukan oleh individu atau pribadi-pribadi. Mengapa demikian? Karena kesalahan yang dilakukan oleh individu mungkin dampaknya hanya beberapa orang saja. Tetapi apabila kezaliman itu dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang diambil oleh penguasa atau pemimpin, sementara kebijakan-kebijakannya itu menzalimi rakyatnya, kita bisa bayangkan berapa banyaknya rakyat yang akan menuntut nanti di akhirat. Berapa banyak orang-orang yang kemudian akan menuntut akibat kebijakan yang kemudian ditetapkan, yang alih-alih itu mensejahterakan, justru malah menyengsarakan rakyat. Mereka semuanya akan menuntut kepada penguasa-penguasa yang tidak amanah, yang tidak menunaikan amanahnya dengan sebenar-benarnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kesempatan Ramadan ini menjadi kesempatan yang terbaik bagi kita sekalian untuk di samping memperbaiki kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini juga kita manfaatkan sebagai jalan, sebagai wasilah untuk memperbaiki kehidupan kita di dunia dengan sesama kita, sehingga kita akan terbebas dari kebangkrutan sebagaimana yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat dan menjadi catatan kita di bulan Ramadan ini, memperbaiki kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan ini dengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika wa dinik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi fi sabilil haq, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.